Cerita sebelumnya, Bu Enik membuat Pak Rustam terkejut dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa arwah bernama Putri itu sebenarnya masih ingin bersekolah. Bu Enik hanya mengabulkan permintaan sederhana dari seorang anak yang diyakini warga sekitar sudah meninggal dunia. Bu Enik merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya. Toh, dia juga tidak melakukan hal-hal aneh, seperti melakukan ritual perdukunan misalnya. Yang dilakukannya hanya hal-hal sederhana, seperti menyapa dan meletakkan buku dan pensil di sana. Sedangkan murid-murid lainnya mengikutinya tanpa diminta. Bu Enik merasa apa yang dilakukan murid-murid lainnya hanyalah bentuk rasa empati terhadap Putri yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Mendengar penjelasan Bu Enik, Pak Rustam hanya terdiam. Tetapi Pak Rustam memberi pesan, jangan sampai terjadi hal-hal aneh yang bisa mencelakakan murid-murid lainnya. Dan Bu Enik hanya mengangguk. Sorenya, hujan deras menerjang desa. Petir sesekali menyambar, menggelegar membelah langit. Saat itu, Bu Enik masih berada di kelas. Ia sedang menunggu hujan berhenti, sambil memeriksa tugas para muridnya. Di tengah kesibukannya, Bu Enik mendengar pintu kelas terbuka. Awalnya, Bu Enik mengira pintu terbuka karena angin dari luar. Tapi sejurus kemudian, Bu Enik menyadari bahwa angin itu bukan dari luar, tapi justru dari dalam kelas. Bu Enik menatap keluar dan melihat ada sosok anak kecil yang berdiri di ambang pintu. Anak itu memakai seragam sekolah dengan rambut panjangnya yang tergerai lurus. Bu Enik menduga itu Putri. Bu Enik pun memanggilnya. Sosok anak kecil itu berjalan perlahan menuju bangku kosongnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bu Enik. Ia duduk, lalu menatap papan tulis dengan tatapan kosong. Bu Enik terperangah dengan pemandangan di depan matanya. Ia nyaris tak bisa berkata-kata. Tapi Bu Enik berusaha tenang dan memberanikan dirinya untuk bertanya. "Kamu kenapa, Nak?" Sosok itu menoleh pelan ke arah Bu Enik. Dengan wajah seperti ingin menangis, ia berkata, "Aku ketinggalan pelajaran, Bu. Teman-temanku meninggalkanku di sini." Tidak sempat Bu Enik menjawab, sosok itu tiba-tiba menghilang seperti gumpalan asap. Seiring dengan menghilangnya sosok itu, hujan pun reda. Keesokan harinya, Bu Enik melihat pemandangan aneh di kelasnya. Murid-muridnya berdiri mengelilingi bangku kosong. Saat Bu Enik mendekat, Doni berkata, ada secarik kertas di atas meja yang menurut pengakuan murid-murid itu bukan ulah mereka. Doni menyerahkan kertas itu untuk dibaca Bu Enik. Dan di sana tertulis, "Putri boleh ikut belajar kan, Bu?" Air mata Bu Enik nyaris tumpah.
Ia sebisa mungkin menahannya, karena tak ingin murid-murid lain khawatir ketika melihat ia menangis. Doni, walaupun masih terlihat sedikit takut, ia memberanikan diri untuk mengelus bangku itu sambil berkata, "Kau boleh ikut belajar, Putri. Kami semua teman-temanmu." Murid-murid lainnya pun berkata, "Selamat datang untuk Putri." Air mata Bu Enik tak tertahankan lagi. Air matanya pun tumpah melihat ketulusan murid-muridnya. Dan sejak saat itu, arwah mistis bangku itu seakan-akan lenyap. Murid-murid tidak lagi menganggapnya seram. Tetapi, walaupun begitu, murid-murid tidak ada yang berani mengusiknya. Karena bagi mereka, kursi itu hanya milik Putri. Hanya terjadi sedikit perubahan. Murid-murid yang dulunya enggan menggeser kursi ketika sedang bersih-bersih kelas, sekarang mereka berani menggesernya sedikit untuk membersihkan bagian bawahnya. Mereka ingin Putri merasa nyaman duduk di situ. Pak Rustam juga tidak pernah mempermasalahkan hal-hal yang berhubungan dengan bangku kosong itu lagi. Waktu pun terus berlalu di desa Teladan Sari. Udaranya masih sama, sejuk dan jauh dari kata polusi. Desa dihiasi kabut tipis yang menggantung di sela-sela pepohonan. Ayam dan bebek berseliweran di sana-sini untuk mencari makan. Hamparan padi mengembang seperti emas yang menutupi lembabnya tanah. Tetapi Pak Rustam melihat perubahan besar di sekolah yang dipimpinnya. Ia tak bisa memungkiri bahwa sejak Bu Enik dan murid-murid memperlakukan Putri seperti murid yang masih hidup, suasana di sekolah Kusuma Bakti menjadi jauh dan jauh lebih ceria dari biasanya. Rasa takut terhadap bangku itu seakan-akan lenyap begitu saja. Cerita-cerita aneh tentang bangku itu sedikit demi sedikit mulai sirna. Bangku itu seperti menjadi saksi bisu. Bagaimana rasa empati bisa mengalahkan rasa ketakutan itu sendiri. Suatu ketika, sekolah kedatangan tamu spesial. Tamu itu bernama Bu Asih. Beliau adalah mantan kepala sekolah sebelum Pak Rustam menjabat. Bu Asih khusus datang untuk menjumpai Bu Enik. Ia datang karena mendengar desas-desus tentang bangku kosong itu dan bagaimana cerita tentang Bu Enik yang melakukan terobosan dengan menganggap Putri masih ada. Bu Asih sangat tertarik hingga memutuskan mendatangi Bu Enik secara langsung. Bu Asih mengajak Bu Enik makan di warung terdekat. Setelah perkenalan singkat, Bu Asih pun bertanya tentang bangku kosong itu. Bu Enik bercerita tentang apa saja yang sudah dialaminya dan tentang bagaimana rasa empati murid-murid secara spontan bangkit dengan sendirinya. Bu Asih mendengar itu hanya tersenyum. Lalu Bu Asih pun bercerita tentang Putri, di mana ceritanya tersebut kurang lebih sama dengan yang diceritakan Bik Sumi. Tetapi ada satu tambahan cerita dari Bu Asih.
Beredar kabar jika ada salah satu warga melihat putri ketika pulang sekolah. Ia sedang berjalan dengan seorang pria dewasa. Menurut saksi mata itu, pria yang bersama putri bukan warga desa Teladan Sari. Si saksi mata sempat curiga. Tetapi karena ia melihat putri terlihat akrab dengan si pria, membuat kecurigaannya hilang. Ia menduga mungkin itu salah satu kerabat keluarga putri, hingga ia pun tidak bertanya apa-apa. Dan hari ketika putri berjalan bersama pria itulah diyakini hari terakhir putri terlihat di desa itu. Dan setelah beberapa hari kemudian, keluarga itu pun pindah tanpa pamitan dengan warga desa. Jadi, soal apa yang terjadi dengan putri dan keluarganya masih menjadi misteri hingga saat ini. Tak lama, keluarga itu pindah. Ada kabar yang beredar jika ibu putri mengalami depresi. Ibu putri sering bermimpi. Putri memanggilnya dari dalam tanah. Tidak hanya memanggil, tapi putri meminta ia dikeluarkan dari sana. Cerita mimpi ibu putri itulah yang membuat warga meyakini jika putri kemungkinan besar menjadi korban kejahatan seseorang. Dan ia mungkin saja sudah dihilangkan nyawanya. Tetapi rumor itu tidak terbukti karena keberadaan putri yang tidak diketahui. Bu Enik mendengarkannya sambil berusaha menahan air matanya yang mulai jatuh lagi. Bu Enik bertanya, bagaimana kabar terakhir putri dan orang tuanya? Bu Asih menghembuskan nafas berat. Beritanya masih sama. Putri tetap tidak ditemukan. Dan orang tuanya sepertinya mulai mengikhlaskan kepergian anaknya. Bu Enik bertanya, lalu kenapa putri sering menampakkan diri di depan matanya? Bu Asih menjawab, mungkin karena baru Bu Enik lah yang peduli akan keberadaannya. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Bangku kosong itu tidak benar-benar kosong lagi. Di atasnya selalu terletak peralatan sekolah dan bunga yang dipetik oleh para murid. Suatu ketika, Bu Enik yang sedang sendirian di kelas kembali melihat sosok putri yang duduk di bangku kosong itu. Bu Enik yang sudah terbiasa dengan kehadiran putri lalu bertanya, "Ada apa, Putri?" Putri tersenyum tipis. Lalu dengan suara sendunya yang nyaris berbisik, ia berkata, "Terima kasih sudah menganggapku ada, Bu. Besok kita belajar lagi kan?" Bu Enik membalasnya dengan anggukan kecil dan senyuman. Ketika akan meninggalkan kelas, Bu Enik berkata, "Sampai jumpa lagi, Putri." Dan samar-samar Bu Enik mendengar, "Sampai jumpa lagi, Bu Enik." Waktu terus berjalan, hingga tak terasa Bu Enik sudah mengajar selama 4 tahun. Murid-muridnya pun sudah silih berganti. Tetapi
kebiasaan yang diterapkan Bu Enik masih ia jalani bersama murid-muridnya. Hingga suatu ketika Bu Enik mendapat surat pemberitahuan bahwa ia akan dimutasi kembali ke ibu kota. Perasaan Bu Enik campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia bisa kembali berkumpul dengan keluarga kecilnya di kota. Tapi di satu sisi lagi, ia merasa berat meninggalkan sekolah tersebut. Apalagi hubungannya dengan Putri yang sudah dianggapnya murid sendiri. Tetapi yang namanya kehidupan tak ada sesuatu yang abadi. Ada hidup, ada mati. Begitu pula dengan pertemuan yang pada akhirnya akan berjumpa dengan yang namanya perpisahan. Sore itu, ketika Bu Enik sendirian di kelas, ia menatap bangku kosong Putri. Bu Enik lalu menghampiri bangku dan mengelusnya. Bu Enik berkata, "Putri, Ibu akan segera pindah ke kota. Terima kasih sudah menjadi murid yang baik selama ini. Kamu baik-baik ya di sini. Ibu berjanji, dimanapun Ibu berada, Ibu tak akan pernah lupa sama kamu. Maafkan segala kesalahan Ibu ya." Tak terasa, air mata Bu Enik jatuh juga. Beberapa hari kemudian, Bu Enik pun berangkat ke kota. Dan ketika melewati rumah kosong Putri, Bu Enik berhenti sejenak dan berdiri menatap rumah yang nyaris ambruk itu. Lagi-lagi air mata Bu Enik tumpah. Dan ketika ingin berbalik, mata Bu Enik tiba-tiba tertuju ke salah satu jendela. Di sana, ia bisa melihat Putri sedang menatapnya dengan tatapan rindu dan sendu. Dan tak lama, Putri melambaikan tangannya sebagai salam perpisahan. Bu Enik dengan derai air mata membalas lambaian tangan itu sambil berkata, "Sampai jumpa lagi Putri."